Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, hari ini kita akan mulai mengkaji kitab Fathul Qorib yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Namun pembahasan kitab Fathul Qorib ini akan saya bahas secara ringkas, namun berpedoman pada kitab ini. Baik, mari kita mulai. Di pembahasan yang pertama ini tentang toharoh. Dalam toharoh ini ada beberapa bahasan. Yang pertama definisi, macam-macam air, pembagian air, ukuran air disebut banyak atau sedikit. Sebenarnya dalam toharoh ini materi utamanya adalah tentang wudu, mandi, menghilangkan najis, tayamum, dan hal-hal yang berkaitan dengan bersuci. Namun di sini musannif itu melakukan satu pembahasan yang bukan pada tempatnya, namun masih berkaitan dengan pembahasan tersebut, sehingga di sini disebutkan macam-macam air dan pembagian-pembagiannya. Baik, masuk pada definisi toharoh. Secara bahasa, toharoh itu artinya bersih. Secara istilah, yaitu melakukan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya melakukan sholat, yaitu apa itu sesuatunya, seperti wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Jadi di dalam toharoh ini, materi inti dalam toharoh itu ada mandi, wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Namun di dalam wudu dan mandi serta menghilangkan najis itu ada keterkaitan dengan air, sehingga musannif itu memasukkan pada toharoh tentang air tersebut. Macam-macam air. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air yang sudah kita kenal secara umum: air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber atau mata air, air salju, dan air embun. Jadi air salju itu kalau masih dalam bentuk salju kemudian mencair, airnya itu dihukumi suci. Adapun air embun ini juga air yang mungkin sulit untuk dikumpulkan, tetapi kalau memang memungkinkan untuk mengumpulkan air embun tersebut sehingga mencukupi untuk bersuci, maka hukumnya adalah suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Baik, kemudian pembagian air. Nah, pembagian air ini secara garis besar ada 4 pembagian dalam kitab ini. Yang pertama, suci mensucikan dan tidak makruh digunakan, atau disebut dengan air mutlak. Yang kedua, air yang suci mensucikan namun makruh digunakan. Ini salah satu contohnya air musyammas. Ketiga, air suci tapi tidak mensucikan, jadi tidak bisa dipakai wudu, mandi besar, atau menghilangkan najis. Nah, ini disebut dengan, salah satunya adalah air mustakmal, dan yang satunya air yang berubah. Yang keempat, air mutanajis atau air yang terkena najis. Air mutlak ini adalah air yang suci zatnya dan bisa mensucikan pada yang lain. Artinya bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi besar, bisa digunakan untuk mensucikan najis. Tidak makruh digunakan dan bebas dari ikatan nama yang melekat. Ikatan nama yang melekat ini seperti misalnya air kelapa. Jadi airnya kelapa itu tidak bisa dibedakan, tidak bisa disebut air saja, tetapi ada nama kelapa yang melekat pada air, yaitu air kelapa. Air musyammas. Nah,
Air musamas ini adalah air panas karena terkena sinar matahari dan berada dalam bejana logam selain emas dan perak. Jadi kriteria pertama, air ini terkena sinar matahari dan airnya ini sedang berada dalam logam yang logam itu selain emas dan perak. Artinya kalau logamnya emas atau perak walaupun terkena matahari, maka tidak disebut air musamas. Yang kedua, air musamas ini hanya ada di negara yang beriklim panas dan sedang bercuaca panas, seperti di negara Hijaz, Mesir, Yaman, Arab Saudi, dan lain-lain. Nah, sedangkan di Indonesia tidak ada air musamas karena bukan negara beriklim panas. Sehingga ketika meskipun sedang musim panas di Indonesia, itu tidak dikatakan sebagai musim panas karena Indonesia ini iklimnya mu'tadil, sedang, jadi tropis, bukan masuk yang beriklim panas. Sehingga di Indonesia tidak ada air musamas, itu tidak ada. Status hukum dari air musamas ini suci mensucikan. Suci mensucikan namun makruh digunakan. Nah, makruh digunakan pada apa? Makruh digunakan pada badan, tapi tidak pada pakaian. Sehingga air musamas ini jika dipakai untuk mencuci baju, mencuci piring, dan lain sebagainya, selama tidak digunakan pada badan, itu tidak makruh. Nah, bila sudah dingin, maka hilang kemakruhannya, artinya sudah tidak lagi disebut dengan air musamas. Kemudian air mustakmal. Air mustakmal ini air yang sudah digunakan menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil atau besar, atau air itu sudah digunakan menghilangkan najis. Namun setelah digunakan menghilangkan najis tidak berubah sifatnya. Sifat ini mencakup rasa, warna, bau, dan tidak bertambah volumenya ketika terpisah dari tempat yang disiram. Jadi ketika misalnya ada bekas air kencing misalnya sudah kering, itu kan tempatnya dihukumi najis, kemudian disiram dengan air ini, air mutlak yang suci mensucikan. Setelah itu status tempatnya menjadi suci, kemudian dilihat apakah airnya ini berubah atau tidak. Kalau tidak berubah, maka status hukumnya suci tetapi tidak mensucikan, karena tadi sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Tetapi kalau volumenya bertambah, misalnya ada kencing yang menggenang, ketika yang disiramkan ini volumenya air itu 1 liter, kemudian ketika disiramkan kemudian bercampur dengan air kencing tadi, setelah dikira-kirakan ternyata volumenya bertambah. Nah, maka bagaimana? Status airnya ini adalah najis, karena tadi volumenya bertambah ketika terpisah dari tempat yang disiram. Nah, bila air mustakmal ini sesuai dengan yang tadi, yaitu menghilangkan hadas atau digunakan untuk menghilangkan najis tanpa bertambah volumenya, maka statusnya suci tetapi tidak mensucikan. Kemudian air yang berubah. Nah, air yang berubah ini, air yang berubah salah satu sifatnya sebab tercampur oleh sesuatu yang suci. Jadi yang mencampur ini benda suci dengan perubahan yang mencegah kemutlakan nama air, seperti air kopi, air teh, dan lain-lain. Jadi air ini ketika dimasukkan satu benda, yang benda itu terlarut di dalam air, maka air itu berubah namanya. Jadi ketika disebut air, maka tidak mengarah ke situ, tetapi sudah berubah menjadi nama lain. Misalnya ketika dia dicampur kopi, maka namanya bukan air lagi, tapi air kopi, atau bahkan disebut kopi gitu saja. Nah, status airnya ini suci tapi tidak mensucikan. Namun bila campuran itu tidak menyebabkan perubahan pada sifatnya, maka hukumnya tetap suci mensucikan. Artinya campuran itu berarti sedikit, yang mana campuran itu sama sekali tidak
merubah sifat air. Misalnya ada air yang di dalam botol yang volumenya misalnya 1,5 liter, kemudian kemasukan sedikit daun teh, ya, teh yang mau kemasukan teh. Ternyata teh ini tidak merubah warna dan aroma, bau atau rasanya air. Maka seperti itu campuran tidak menyebabkan air ini tidak mensucikan lagi, tetapi tetap suci mensucikan. Bagian yang terakhir disebut dengan air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Air ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama air mutanajis yang volumenya sedikit, yang kedua air mutanajis yang volumenya banyak. Nah, ini bagaimana kriterianya? Dikatakan sedikit jika volumenya kurang dari 2 gula atau 216 liter. Dikatakan banyak jika volumenya lebih atau sama dengan 2 gula atau 216 liter. Jadi kalau volumenya itu kurang dari 216 liter, maka dikatakan air sedikit. Kalau sama dengan atau lebih banyak dari 216 liter, maka dikatakan air banyak. Nah, perlakuan air kedua macam air ini ketika terkena najis itu berbeda. Air mutanajis yang sedikit. Air yang terkena najis baik sampai berubah sifatnya ataupun tidak, dan kondisi air tersebut kurang dari 2 gula, maka hukum airnya najis. Artinya, air yang sedikit ini ketika terkena najis, walaupun airnya ini tidak berubah sifatnya, maka airnya tetap dihukumi najis. Mengecualikan, jadi mengecualikan ini berarti airnya nanti tidak najis. Mengecualikan bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh atau dipotong anggota badannya seperti lalat, nyamuk. Jadi kalau ada air yang sedikit kemudian tidak sengaja kemasukan lalat ataupun nyamuk yang mati di situ, maka hal itu tidak menajiskan air, tetapi dengan catatan jika tidak sengaja dimasukkan dan tidak sampai merubah sifat air. Jadi ada dua persyaratannya, yaitu tidak sengaja dimasukkan dan tidak sampai merubah sifat air. Artinya begini, misalnya ada air 1 gelas, kemudian ada lalat yang masuk ke situ, kemudian mati di situ, maka bagaimana status airnya? Airnya tetap suci. Tetapi kalau ada air 1 gelas, kemudian kita dengan sengaja memasukkan lalat atau bangkai lalat, maka airnya menjadi najis. Atau air yang 1 gelas tadi kemasukan lalat, kemudian karena lama tidak diambil, akhirnya lalat itu menyebabkan perubahan pada air, sehingga airnya mungkin berbau busuk atau berubah warnanya, maka kalau seperti itu airnya najis. Namun bila tidak merubah, maka hal itu tidak menajiskan air. Yang terakhir, air mutanajis yang banyak. Nah, air yang terkena najis yang volumenya 2 kola, 216 liter, namun najis itu merubah sifat airnya, jadi rasa, warna, bau, baik perubahannya sedikit atau banyak, maka hukum airnya najis. Jadi bedanya antara air mutanajis yang sedikit dan yang banyak itu pada perubahan. Kalau air yang sedikit itu tidak memandang berubah atau tidak berubah, maka tetap najis. Tapi kalau air mutanajis yang banyak ini harus merubah. Jadi kalau airnya yang banyak ini merubah sifat air, maka airnya menjadi najis. Jadi bila najis yang mengenai tidak merubah sifat-sifat air, maka airnya tetap suci. Demikian dari bagian pertama dalam kitab Fathul Qorib, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.